menyadari bahwa pasti ada cukup banyak guru-guru honorer ini yang gajinya sekarang dibayar antara 100 sampai 300 ribu rupiah per bulan, yang sebenarnya layak menjadi ASN, yang sebenarnya punya kompetensi untuk menjadi guru yang baik. Dan karena itu kita memastikan di Kemendikbud bahwa ada jawaban dari pemerintah, ada jawaban mengenai bagaimana bagi yang layak dan punya kompetensi yang baik, bagaimana mengenai kesejahteraan mereka, bagaimana mengenai kesetaraan nafkah mereka. Jadi ini adalah bentuk jawaban kami dan pembuktian bahwa pemerintah hadir dan menjawab pertanyaan dan tantangan dari berbagai macam guru honorer di seluruh Nusantara kita. Berikut. Mengapa seleksi ini dibuka? Seleksi P3K ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta guru. Ini di luar PNS yang saat ini mengajar. Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita. Tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan yang adil. Kesempatan yang untuk para guru-guru honorer kita yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka. Untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi. Jadi ini juga adalah bagian daripada filsafat Merdeka Belajar, di mana setiap guru-guru kita, guru-guru honorer di seluruh Nusantara kita, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan dirinya. Apakah mereka punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN sehingga meningkatkan nafkah mereka dan kesejahteraan mereka. Berikut. Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi ini. Berikut. Salah satu hal yang terpenting untuk kebijakan ini adalah agar semua pemerintah daerah, rekan-rekan kita di dunia pendidikan dan juga media untuk memperjelas apa yang dilakukan di tahun 2021 dan kenapa ini beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama harus ditekankan bahwa ini adalah seleksi massal yang akan dilakukan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan secara online di tahun 2021. Pemerintah telah mempersiapkan bagi yang lolos seleksi tersebut akan dijamin akan menjadikan P3K dan akan penganggarannya sudah disiapkan. Tetapi masih harus lolos seleksi. Jadi salah satu pesan yang terpenting bagi teman-teman media juga dalam pengumuman ini dipastikan bahwa ini adalah seleksi di tahun 2021. Jadinya apa yang membuat seleksi ini berbeda dari sebelum-sebelumnya? Dulu formasi guru P3K itu terbatas dan ada kuota-kuotanya. Jadi banyak sekali guru-guru honorer kita harus menunggu dan mengantri untuk bisa membuktikannya. Di tahun 2021 ini akan berubah. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti tes seleksi tersebut. Dan semua yang lulus seleksi akan dijamin menjadi guru P3K hingga batas sampai dengan 1 juta guru. Nah, berarti ini yang sangat penting. Walaupun kami sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta guru, yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi. Jadi kalau yang lulus seleksi cuma sebagian dari itu, itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000.
Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya, karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu formasi itu terbatas. Di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Yang kedua, sebelumnya setiap pendaftar itu diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi rata-rata sebanyak 1 kali per tahun untuk mengikuti itu. Bedanya di tahun 2021, setiap pendaftar ini diberikan kesempatan beberapa kali. Jadi kalau dia gagal pada kesempatan yang pertama, dia dapat belajar ulang, dan mengulang ujian hingga 2 kali. Ya, 2 kali lagi. Jadi total itu bisa mengambil 3 kali tes tersebut. Dan ini bisa di tahun yang sama, di tahun 2021, ataupun di tahun berikutnya, karena ini akan menjadi suatu program yang berkesinambungan. Ketiga, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi ini. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Keempat, sebelumnya pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Tapi di tahun 2021 pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhannya karena anggarannya sudah disiapkan. Dan yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian sebelumnya biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tetapi di tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Ini adalah perubahan-perubahan yang transformatif dari proses seleksi sebelumnya dan yang sekarang. Makanya kami di Kemendikbud beserta bekerjasama dengan Pan-RB dengan juga Kemenq untuk memastikan bahwa di 2021 kita benar-benar memberikan kesempatan yang adil untuk semua guru honorer membuktikan kehandalannya, membuktikan kompetensinya untuk bisa menjadi ASN. Berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, pesan saya. Sekali lagi, saya harap ini bisa menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kelayakannya. Untuk 2021, kita akan menjamin bahwa semua guru honorer akan bisa mengikuti tes seleksi ini dan akan diberikan beberapa kesempatan, bukan hanya satu. Dan juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Terima kasih, semoga ini menjadi angin segar bagi para guru-guru honorer kita yang selalu senantiasa berjasa untuk pendidikan masa depan generasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparan yang diberikan. Arahan berikutnya akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, kepada Ibu Sri Mulyani, kami mohon untuk mengaktifkan audionya terlebih dahulu. Karena audionya masih mute, ya. Baik. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan para hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pandemi COVID-19 memang benar-benar merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Ini yang disebut sebagai situasi yang tidak ada presidennya atau presidennya 100 tahun yang lalu dan merupakan sesuatu yang extraordinary. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah membuat berbagai langkah-langkah di bidang kesehatan, namun juga di bidang sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai anggaran dikeluarkan di dalam rangka untuk terus mendukung masyarakat yang memang menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang luar biasa penting. Dan meskipun kita dihadapkan pada tantangan dan ancaman COVID, maka proses belajar dan mengajar seharusnya tetap bisa dilaksanakan. Namun ini tentu membutuhkan banyak daya dan upaya dari seluruh pihak. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah sendiri, para guru, para orang tua murid, dan tentu dari para murid-murid kita. Oleh karena itu, di dalam program PEN, mengingat kondisi COVID-19 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa, di dalam program APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Salah satu yang diberikan adalah bantuan gaji guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 2,94 triliun. Juga gaji guru honorer dari Kementerian Agama sebesar 2,08 triliun. Kita juga memberikan melalui budget negara bantuan pesantren sebesar 2,61 triliun. Sehingga mereka bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 5,5 triliun dan bantuan internet bagi pelajar, siswa, mahasiswa, dan guru di Kementerian Agama sebesar 1,16 triliun. Bantuan internet ini menjadi penting karena kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode tatap muka dan pertemuan fisik. Dan oleh karena itu kita melihat banyak rumah tangga dari sisi pengeluarannya meningkat karena mereka harus membayar internet kuota. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membantu kepada murid-murid, yaitu melalui orang tuanya 60 juta pelajar atau siswa diberikan kuota internet sebesar dari mulai untuk PAUD sebesar 20 GB per bulan dan untuk murid SD hingga SMP dan SMA atau madrasah setaranya 35 GB per bulan. Sedangkan untuk 6 juta mahasiswa juga diberikan internet kuota dan untuk guru 42 GB per bulan, sedangkan untuk dosen 3,8 juta dosen dan guru diberikan 50 GB per bulan. Keseluruhan dana ini menggunakan anggaran hingga mencapai lebih dari 6,66 triliun rupiah hanya untuk internet. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah
bagi para tenaga pendidik dalam hal ini dan tenaga kependidikan serta yang statusnya non PNS. Penerima bantuan subsidi upah ini adalah sebesar 1,6 juta dari pendidik dan tenaga pendidik kependidikan non PNS di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk di lingkungan Kementerian Agama 800.000 dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di lingkungan Kementerian Agama juga mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Bantuan ini sebesar 600.000 selama 3 bulan dengan total anggaran mencapai 3,66 triliun rupiah. Ini seluruhnya diberikan di dalam rangka kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menyampaikan bahwa seandainya pandemik tidak terjadi. COVID masih terjadi dan masih berlangsung. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar. Dan dengan berbagai anggaran tadi kita harapkan meskipun pasti tidak 100% optimal, para pelajar, para murid, dan mahasiswa tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar. Dan para pengajar, para guru, para dosen bisa memberikan kesempatan untuk melakukan. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam acara pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan dalam acara yang sangat penting ini. Saya juga menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden Jokowi yang dengan berat hati tidak dapat hadir pada acara ini karena ada kegiatan kenegaraan yang lain. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Di berbagai kesempatan saya juga selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. SDM yang unggul adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih spesifik, SDM unggul yang ingin dihasilkan melalui proses belajar mengajar di tanah air setidaknya memiliki kriteria berketuhanan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, memiliki jiwa gotong royong, dan bercara pandang kebinekaan global. Meskipun tugas pengajaran merupakan tugas seluruh anggota masyarakat termasuk keluarga, tapi para guru memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan SDM unggul sebagaimana yang saya gambarkan di atas. Untuk itu diperlukan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang tinggi, dan yang tidak boleh dilupakan adalah jumlahnya harus memadai sesuai dengan sebaran satuan pendidikan di seluruh tanah air. Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru. Sejak 4 tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya karena pensiun, dan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik.
Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status yang jelas sangat merugikan bagi yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik. Selain itu, para guru honorer tidak dapat mengikuti berbagai macam kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan, kursus, ataupun mengikuti pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Sehingga baru sebagian kecil guru honorer yang memiliki sertifikat guru, padahal seiring dengan berkembangnya zaman, kompetensi guru perlu untuk ditingkatkan. Hambatan-hambatan ini dalam jangka panjang berakibat pada tertinggalnya kualitas para guru honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimungkinkan untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengaturan lebih rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan terbitnya peraturan pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun yang lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK, walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas. Tahun 2021, pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan. Sudah tentu untuk dapat diangkat menjadi PPPK diperlukan persyaratan tertentu. Guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Untuk itulah pemerintah mengadakan seleksi ini agar diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang memadai melalui proses yang objektif, jujur, dan terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa kompetensi guru menjadi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kombinasi dari seluruh kompetensi ini mutlak diperlukan jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Para hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita menyaksikan bersama pengumuman rencana proses seleksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang semakin besar. Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, diharapkan proses ini juga menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh tanah air. Seleksi ini dibuka bagi semua yang saat ini berstatus guru honorer, termasuk mereka yang pada saat ini berstatus tenaga honorer kategori 2, K2, dan para lulusan pendidikan profesi guru yang pada saat ini belum mengajar. Pengumuman rencana seleksi dimaksudkan agar para calon peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk membantu persiapan para calon guru mengikuti ujian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri secara online. Para calon guru diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini semaksimal mungkin agar dapat lolos ujian seleksi dengan hasil sesuai yang diharapkan. Setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Jika peserta ujian gagal pada kesempatan pertama, maka peserta dapat mengikuti ujian hingga 2 kali lagi. Semua biaya ujian seleksi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan dengan demikian diharapkan para peserta di daerah tidak akan terhambat untuk mengikuti ujian seandainya pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.
dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh pemerintah, saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan kesempatan ini menjadi solusi menyeluruh bagi pembenahan tata kelola guru, sehingga ke depan tidak terjadi lagi kekurangan guru yang berkompetensi dan guru dapat berkonsentrasi untuk mengajar penuh. Saat ini masih banyak guru yang merangkap mengajar beberapa mata pelajaran dan merangkap mengajar di beberapa sekolah, sehingga berakibat pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Selain untuk memperoleh guru yang berkompetensi, keseluruhan proses seleksi ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Dengan status sebagai aparatur sipil negara ASN, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di seluruh tanah air. Hadirin yang saya hormati, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar tata kelola guru yang baik dapat diwujudkan. Untuk dapat diangkat sebagai guru ASN, terlebih dahulu perlu ditetapkan formasi untuk guru oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu dibangun peta kebutuhan guru yang akurat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi